Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami UBK Jatim Sidoarjo, grosir listrik termurah dan terpercaya. Oke bosku, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian baik-baik saja, sehat selalu, dilimpahkan banyak rezekinya, serta diberi kemudahan dalam berusaha atau dalam bekerja. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Rohman, Jawa Barat, Majalengka. Oke, pertanyaannya seperti ini. Sebutkan bos, apa keuntungan atau kelebihan toko listrik dan kekurangan atau kelemahan toko listrik. Nah, ini sering ada banget pertanyaan seperti ini, terutama customer yang awal ingin membuka toko listrik. Nah, kita akan menjawab. Sebelum saya akan menjawab, saya akan berterima kasih pada kalian semua, bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh subscriber yang sudah menonton video ini atau video kami sebelum-sebelumnya, yang sudah mensupport kami, mensubscribe channel ini. Saya doakan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kalian semua. Nah, kelebihan atau keuntungan membuka toko listrik itu saya bagi menjadi 10 ya, 10 kelebihan. Sebelum kalian menjalankan usaha, kalian harus tahu dulu apa keuntungan membuka toko atau membuka bisnis tersebut. Jadi sebelum kalian tahu keuntungannya atau kelebihannya, jangan membuka usaha tersebut. Jadi kalian pelajari terlebih dahulu. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana keuntungan atau kelebihan toko listrik, membuka toko listrik. Yang pertama, harga stabil dan cenderung naik. Nah, itu saya akan menjelaskan bagaimana yang dimaksud harga stabil. Harga stabil itu seperti contoh halnya lampu, saklar, dan lain-lain. Meskipun produknya banyak atau kompetitornya banyak, tapi kita bukan masalah kompetitor, produk merek apa lainnya, itu tergantung suppliernya ya bosku ya. Suppliernya mau menawari ke kita apa. Tapi kalau misalnya produk yang sama itu cenderung naik. Misal nih harga lampu hari ini harga lampu katakanlah 4 watt 7.500 katakanlah contohnya. Untuk harga kedepannya 3-4 bulan itu naik bosku, bisa sampai 3%, 5%, 7%, tergantung kebijakan supplier. Dan enaknya lagi, jika kalian stok barang lawas, kalian bisa ikut harga supplier baru dan cenderung naik harganya. Nah, saya akan mengasih contoh seperti barang parabot rumah tangga. Kalian jika berbisnis parabot rumah tangga, kalian harus punya link untuk membuang produk tersebut, karena ketika barang itu baru, nah itu peminatnya sangat banyak. Tapi jika kalian tidak bisa fast moving dengan barang tersebut atau pergerakannya nggak bisa cepat untuk jual dan beli, ketika kalian sudah beli tapi jualnya lama, itu harga akan cenderung turun. Terus yang kedua, jika kalian buka toko listrik atau berbisnis toko listrik, barang tersebut tidak expired. Jadi banyak nih barang-barang yang katakanlah disimpan lama seperti bahan pokok dan lain-lain, itu kan kalau lama cenderung expired atau rusak kemasan. Itu nanti kalian jika tidak bisa retur di supplier kalian akan rugi, karena kalau dijual ya nggak bisa, kalau dimakan sendiri pun, dikonsumsi sendiri pun juga nggak mungkin ya kan, pasti dibuang dan kalian pasti merugi. Tapi enaknya toko listrik, barang tidak ada yang expired. Nah, ini nomor 3, semakin kalian stok barang ya, semakin cuan lah kalian. Karena apa? Ini saya sendiri yang mengalami. Ketika saya dulu main grosiran Philips,
stok di 2017. Nah, di 2017 itu diskonnya dulu hampir 35 sampai 40% diskon price list nasional. Nah, itu kita stok banyak sekitar 100 jutaan lah, itu khusus barang Philips aja, lampu LED. Nah, di tahun berikutnya stok kita masih banyak dan harganya naik. Pada waktu itu price list nasional itu naik sekitar 20% dan diskonnya juga turun. Nah, saat itu saya margin lumayan banyak di Philips karena dulu juga saya juga sempat main Philips karena dulu kan saingannya masih belum banyak, saingan lampu juga belum banyak. Sekarang kan berbagai merek apapun sudah ada, ya kan. Nah, itu semakin kalian stok barang, semakin kalian cuan untuk kedepannya. Ya anggap saja investasi di produk-produk yang kalian jual. Terus nomor 4, barang alat listrik atau lampu dan kabel itu sekarang menjadi kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Karena apa? Misal nih, kalian di rumah lampunya mati, nggak mungkin kan nunggu besok atau nunggu 1 minggu lagi untuk ganti lampu, toh ya nggak mungkin. Ya itu pasti kalian langsung beli di toko listrik terdekat kalian. Terus seperti halnya stop kontak, katakan stop kontaknya error, lampu tidak bisa nyala karena rusak atau gimana, kan nggak tahu nih, dicari penyebabnya. Stop kontaknya rusak misalnya, nggak mungkin kalian nunggu sampai 2 minggu atau nunggu 1 minggu untuk beli produk alat listrik. Nah, itu nggak mungkin, pasti dalam waktu dekat 1-2 hari kalian langsung butuh cari toko listrik dan membeli produk tersebut. Itu salah satu contohnya ya bosku ya, untuk barang yang menjadi kebutuhan primer. Nomor 5, produk yang best moment. Maksudnya best moment itu seperti ini bosku ya, jika kalian buka toko listrik di waktu momen-momen tertentu, kalian harus tahu. Misalnya di momen lebaran. Nah, di momen lebaran lampu yang laku itu apa? Lampu yang laku itu di watt-watt besar seperti 30 watt sampai 60 watt di watt besar terutama. Nah, itu momen lebaran atau mendekati lebaran. Jadi puasa itu kalian harus stok lampu-lampu yang wattnya agak besar. Itu pasti jualannya agak naik. Terus di momen-momen yang lain, di waktu bulan Agustus. Nah, di Agustus itu kan meriah, banyak RT RW yang membutuhkan lampu kelap-kelip seperti dan lain-lain. Nah, di bulan Juni, Juli itu kalian wajib stok, dan itu juga bisa menjadi trik untuk meningkatkan penjualan di toko kalian. Nah, di momen tersebut biasanya lampu-lampu yang dibeli para pelanggan, ini pengalaman saya ya, itu lampu tumbler, lampu Natal, lampu selang, lampu pokoknya yang beraneka ragam yang berhubungan dengan Agustus, merah putih seperti itu ya bosku ya. Dan ini satu lagi, nanti di bulan Agustus kita pasti akan stok LED tumbler atau lampu Natal sangat banyak. Biasanya kita akan stok lebih dari 100 karton, mungkin 100.000 piece atau 200.000 piece. Kita akan datangkan lampu tumbler, mungkin bisa import, bisa dari pabrik langsung, entah nanti ya bosku ya. Kita akan share di YouTube kita harga spesial buat kalian. Nah, itu seperti momen-momen tersebut kalian harus menggunakan momen-momen tersebut seistimewa mungkin untuk meningkatkan penjualan kalian, untuk supaya toko kalian dikenal sama orang di wilayah kalian, toko ini terkenal murah dan sebagainya. Nomor 6. Nah, nomor 6 itu berinovasi. Maksudnya produk-produk kalian itu berinovasi, berbagai supplier di berbagai pabrik di Cina maupun di Indonesia maupun lokal dan lain-lain, itu selalu berinovasi. Maksudnya dulu kan saya kasih contoh lagi, dulu kan lampu itu hanya dinyalain nyala gitu ya, terus dimatiin mati. Tapi sekarang enggak, ada yang emergency, jika PLN mati mereka hidup sendiri, di dalamnya ada baterainya, ada chargernya, maksudnya bisa dicas seperti itu. Terus sekarang ada lampu bluetooth, lampu musik, terus lampu dragon, lampu
yang bisa berubah-ubah warna, ada remote-nya dan lain-lain. Makanya produk-produk di toko listrik itu yang berpengaruh itu inovasinya sangat sangat berkembang ya, mengikuti zaman. Nah, jadi kalian tidak usah khawatir jika kalian membuka toko listrik, pasti kalian tidak ketinggalan zaman untuk inovasinya. Nah, nomor 7, ini yang dicari-cari toko listrik. Kenapa? Cuannya lumayan banyak. Nah, saya akan membahas tentang cuan yang bisa sampai 100% hingga 200%. Nah, ini juga kita bagikan, kalau cuannya 100%, 200% itu khusus alat-alat listrik yang itu bisa dijual hingga 200% hingga 300%. Tapi kalau kalian jual merek brand atau merek yang terkenal di wilayah Anda, kalian tidak bisa jual 100%. Misal nih, ini contohnya Broco atau Philips, itu mentok nanti kalau ecernya kalian hanya margin 35%, itu sudah bagus. Kalau bisa jual 25% atau 15% pun itu kalian juga sudah cukup bagus, karena grosiran Philips dulu saya pengambilannya 100 juta itu cuman margin nggak sampai 1%, itu 0,5% itu kita lepas karena takut kalau nanti berinovasi lagi takut nggak jalan atau gimana. Nomor 8, ini bisa masuk ke instalasi listrik atau di berbagai proyek atau pembuatan proyek apapun bisa masuk, entah itu kabelnya, entah itu lampunya, entah itu saklarnya, stop kontaknya dan lain-lain. Itu saya sudah menjalani dulu ketika saya mengcover rumah sakit di wilayah Surabaya Sidoarjo. Itu untuk semua rumah sakit dulu pembeliannya di UPK Jatim Sidoarjo. Terus kita tenaganya nggak nututi karena di sana kan harus nagih, harus TT, harus ke sana lagi tukar TT, terus kirim barang, nggak bisa langsung pembayaran cash, nggak bisa karena kita waktunya terbatas dan pelanggan kita juga semakin banyak. Kita sengaja melepas atau bikin tim sendiri khusus instalasi listrik untuk perumahan, untuk rumah sakit, untuk wisata dan lain-lain. Nah, nomor 9, tidak banyak saingan. Jadi coba kalian lihat di wilayah-wilayah tersebut, satu kecamatan itu berapa toko listrik. Pasti sangat sedikit toko listrik. Bahkan satu kecamatan bisa jadi cuma satu toko listrik. Beda kalau kuliner, bisnis kuliner itu beda lagi. Bisnis makanan, bisnis kebutuhan pokok seperti sembako dan lain-lain, itu saingannya sangat banyak ya bosku ya. Nah, bisnis yang saingannya sedikit itu biasanya bisnis yang dicari sama orang lain, karena pada saingan orang itu jika butuh barang apapun itu bisa di tempat kalian. Dan nomor 10, nomor terakhir, itu versi saya ya bosku ya. Jadi 10 kelebihan, 10 keuntungan membuka toko listrik. Dan nomor terakhir, nomor 10 itu bisnis ini bisa berkembang dengan signifikan, dengan cepat. Itu juga tergantung kalian di masing-masing wilayah ya bosku ya. Tidak bisa disamaratakan karena perbedaan kondisi, perbedaan situasi kondisi di wilayah tertentu. Terus potensi tokonya seperti apa itu juga berpengaruh. Toko galangan itu di sini namanya toko bangunan itu loh bosku. Kalian bisa merambah ke wilayah tersebut, bisa kalian jual pilok, bisa kalian jual cutter dan lain-lain, itu bisa juga. Nah, itu tadi 10 kelebihan dan 10 keuntungan versi UBK Jatim atau versi saya ya bosku ya. Saya ucapkan terima kasih kalian sudah menonton video ini. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe atau aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan di video-video selanjutnya. Dan video selanjutnya akan saya bahas tentang kelemahan buka toko listrik. Jadi nggak adil ya bosku ya, jika hanya kelebihan atau keuntungan. Pasti kita akan menjawab kelemahan toko listrik.
Nah, terima kasih bosku, jumpa lagi bersama OBK Jatim Sidoarjo, grosir listrik termurah dan terpercaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.